Jika pada video sebelumnya kakak membahas tentang soal dan jawaban untuk kelas 1-3, nah dalam kesempatan kali ini kakak akan kembali membahas tentang soal dan jawaban program belajar dari rumah untuk kalian adik-adik yang saat ini tengah duduk di kelas 4-6 SD di hari ini Rabu 13 Mei 2020. Namun sebelum kita membahas tentang soal dan jawaban untuk hari ini, ada baiknya kalian terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, agar kalian tidak ketinggalan soal dan jawaban di hari berikutnya. Oke adik-adik, untuk kalian yang saat ini sedang duduk di kelas 4-6 SD, hari ini materi yang diberikan oleh Kemendikbud RI tidak lain adalah tayangan mengenal masyarakat Bugis Makassar. Nah, tujuan dari tayangan ini adalah siswa diharapkan mampu memahami isi tayangan, mengingat kembali inti tayangan, menyampaikan gagasan secara lisan, dan mengenal lebih jauh tentang masyarakat Bugis Makassar. Oke ya, satu alasan kenapa kakak membuat video tentang soal dan jawaban ini ialah hanya untuk bertujuan digunakan oleh kalian ataupun orang tua sebagai referensi untuk memandu proses belajar hari ini. Nah, nantinya setelah kakak membacakan soal maupun jawaban, kalian kakak berikan waktu 1 menit untuk mencatat soal ataupun jawaban tersebut. Ingat ya, masing-masing soal dan masing-masing jawaban hanya kakak berikan waktu 1 menit untuk mencatatnya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Oke, langsung saja adik-adik, di bawah ini adalah soal dan jawaban program belajar dari rumah kelas 4-6 SD untuk hari ini Rabu 13 Mei 2020, seperti yang baru saja dikutip dari berbagai sumber. Soal pertama, menurutmu apa saja kehebatan orang Bugis Makassar pada masa lalu berdasarkan tayangan tadi? Oke adik-adik, silakan dicatat ya, kakak berikan waktu 1 menit untuk kalian mencatat soal ini, dimulai dari sekarang. Jawaban soal pertama. Orang Bugis Makassar pada masa lalu merupakan pengembara ulung yang mengarungi samudera ke negara asing. Orang Bugis Makassar pada masa lalu menguasai daerah pesisir Sumatera bagian timur sampai pesisir selatan. Orang Bugis Makassar pada masa lalu mengendalikan kegiatan perdagangan Selat Malaka dengan menguasai jalur pelayaran di Selat Malaka hingga ke pesisir utara wilayah Kalimantan, serta menjadi wira samudera yang sangat disegani oleh para pedagang, pelaut, dan bajak laut. Sama seperti di atas ya, kakak berikan waktu 1 menit untuk adik-adik mencatat jawaban ini.
Soal kedua, bagaimana cara membuat perahu pinisi? Ceritakan dengan singkat kepada keluargamu. Jawaban soal kedua. Pertama, memilih pohon untuk ditebang. Lalu, memotong kayu sesuai arah urat kayu agar kekuatannya terjamin. Kemudian, melakukan peletakan kayu yang menjadi fondasi bangunan perahu. Berikutnya, melakukan proses pembentukan badan struktur perahu. Lalu melakukan pendempulan. Terakhir, lakukan pemasangan tiang layar. Nah, sekarang sobat ceritakan kembali cara-cara pembuatan perahu pinisi ini kepada keluarga kalian ya. Soal ketiga, apa yang bisa kalian teladani dari Bapak Muhammad Jafar, pembuat perahu pinisi? Mengapa? Jawaban soal ketiga yang bisa kita teladani dari Bapak Muhammad Jafar, si pembuat perahu pinisi adalah Bapak Muhammad Jafar yang umurnya hampir 90 tahun tetap mempertahankan tradisi membuat perahu pinisi bersama anak-anaknya. Tradisi membuat perahu pinisi ini bukanlah tiruan, tapi turunan. Sehingga di usianya yang hampir 90 tahun, ia tetap menjaga tradisi membuat perahu pinisi. Walaupun sekolahnya tidak tamat SD,
tapi beliau mempunyai pemikiran yang sangat luas dan menjadi kebanggaan bisa memamerkan perahu pinisi di tingkat internasional. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini ya. Buat kalian yang merasa terbantu dari soal dan jawaban hari ini, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan soal dan jawaban di hari berikutnya. Dan untuk kalian yang ingin menyaksikan tayangan belajar dari rumah melalui live streaming, kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian kalian ya, dan jangan lupa kita akan belajar lagi esok pagi.